Beberapa tahun belakangan, pejabat daerah kerap terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK dengan nilai korupsi yang cukup fantastis. Kasus terakhir, Satgas KPK kembali menangkap tangan seorang pejabat daerah Bupati Sulawesi Utara, Oke Arya Zulkarnain, pada Rabu 13 September 2017. Oke Arya kini ditahan KPK bersama 4 tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdadi, pemilik dealer mobil di Kabupaten Batubara Sujendi Tarsono, serta 2 kontraktor Maringan Situmorang dan Saiful Azhar. 2 tersangka sakit mendadak yaitu Helman Herdai, Kepala Dinas PUPR, Pemkab Batubara, dan Maringan Situmorang, seorang kontraktor, setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kedua tersangka dipapah menggunakan kursi roda karena kondisi kesehatan yang memburuk. Dari 3 proyek yang diduga korupsi oleh Bupati Oke Arya, 2 diantaranya Arya mengantongi fee dari kontraktor 4,4 miliar rupiah. Fee itu berasal dari proyek pembangunan jembatan Sentang dengan nilai total 32 miliar rupiah dan proyek pembangunan jembatan Sel Manggung senilai 12 miliar rupiah. Sedangkan 1 proyek lainnya, yakni betonisasi di Jalan Kecamatan Talamawi dengan nilai total proyek 3,2 miliar, Bupati Oke Arya diduga menerima fee 400 juta dari kontraktor proyek. Sebelum Oke Arya, KPK juga telah menahan Wali Kota Tegal, Siti Masita, pada 30 Agustus 2017. Dia diamankan usai mengikuti rapat evaluasi capaian kerja triwulan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah. Siti Masita diduga tersandung kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal. Selain Siti Masita, KPK juga mengamankan Amir Mirza Hutagalung yang merupakan pengusaha dan orang kepercayaan Siti Masita, Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal Cahyo Supriyadi, Kabak Keuangan RSUD Kardinah Tegal, supir hingga ajudan Siti Masita. Siti Masita diduga menerima total gratifikasi 5,1 miliar rupiah terkait pengolahan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Tegal dengan fee proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kota Tegal. KPK berhasil menemukan uang tunai 200 juta rupiah di rumah Amir Mirza yang dipakai sebagai posko pemenangan Siti Masita dan Amir. Uang hasil suap 1,5 miliar rupiah diduga akan digunakan untuk membiayai kegiatan politik Siti Masita dan Amir Mirza di Pilkada Kota Tegal 2018. Oke Arya dan Siti Masita menambah daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Di antaranya Bupati Pamekasan Ahmad Syafei, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Klaten Sri Hartini, dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Bupati Subang Ojang Sohandi, Bupati Bayu Asing Yan Anto Ferdian, Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya M.I. Toktocija. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku prihatin dengan banyaknya pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi. Basaria berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di daerah lain di Indonesia. KPK tidak ingin sampai semua bupati pindah ke kantor KPK. Untuk mengantisipasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, KPK telah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah besar di Indonesia terkait pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pelatihan aplikasi semacam e-lelang, e-profit kepada wali kota dan bupati di daerah. Ini dapat memudahkan kepala daerah untuk mengontrol anggaran di daerahnya masing-masing. Keprihatinan lain datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengingatkan kembali para pejabat daerah untuk memperhatikan pengolahan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Zulkifli Hasan meminta para pejabat pemerintah untuk bekerja sesuai dengan sumpah dan janjinya, bekerja atas nama negara. Bukan justru memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan jabatannya. Zulkifli juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menaikkan gaji para kepala daerah. Mereka yang terlibat tindakan korupsi diduga karena gajinya tidak mampu menutupi biaya kampanyenya yang mahal. Ya pemirsa, itu ya OTT yang bisa dikatakan memecahkan rekor lah berapa bulan terakhir ini. KPK banyak melakukan OTT, tapi meskipun ada yang mengapresiasi, banyak juga yang mengkritisi karena menganggap KPK sibuk OTT kasus-kasus receh begitu, atau kasus-kasus kecil di tengah kasus-kasus besar yang menjadi PR dan belum terselesaikan seperti kasus Senturi, BLBI, Rumah Sakit Sumber Waras, Pelindo, Hambalang, bahkan mega korupsi IKTP ini ya. Tetapi kenapa kemudian
KPK ini lebih sibuk dengan OTT-OTT yang kecil ini, bahkan terutama mendapat sorotan ketika Palin Purbaya kasih Kejaksaan Tinggi di Bengkulu, di mana ketika OTT uang diamankan hanya 10 juta begitu ya. Nah, ini kita akan membahas KPK dituding urusi korupsi recehan. Begitu tema kita malam ini bersama narasumber. Ada Pak Indra, praktisi hukum, mantan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang terhormat dan yang mulia, anggota Pansus Hak Angket KPK FPDIP, Pak Arteria Dahlan. Selamat malam, Assalamualaikum. Kok nggak senyum, Pak? Serius banget sih, Pak. Iya, habisnya nggak relevan. Kalau dihadirkan yang terhormat sama yang mulia, saya bingung nih kayak begini. Santai lah, Pak. Ini kan kita berdialog sambil ringan-ringan begitu, Pak ya. Dan kemudian ada Pak M. Yasin, mantan komisioner KPK. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya, baik, saya ke Pak Indra dulu deh, Pak. Ya memang bagus sih ya, diapresiasi. Memang OTT-nya bisa dikatakan berapa bulan terakhir ini kerap melakukan OTT. Tapi tadi itu mengapa lebih fokus ke hal-hal yang kecil begitu? Iya, yang pertama saya pengen memulai dengan bagaimana kita memaknai korupsi ya. Korupsi itu tidak mengenal angka besar atau kecil, satu hal. Nah, mau itu yang 7,4 triliun, mau itu yang 10 juta, atau bahkan 1.100.000 yang berupa pungli, itulah tidak pidana korupsi. Itu adalah kerap. Nah, jadi konsep dasarnya adalah semua tindak pidana korupsi harus berantas. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada semangat bersama kita di era reformasi melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi, melahirkan undang-undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan sebuah harapan, ada sebuah lompatan dan percepatan dan tindakan yang lebih progresif untuk pemberantasan korupsi. Latar belakang juga banyak terkait dengan kurang optimalnya. Tapi ini kita salahkan, Pak, kok kayak gagal fokus begitu, ada PR yang lebih besar begitu, maksud Pak. saya pengen mulai dari poin 2 tadi. Ketika penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang optimal dan banyak PR dalam hal yang lain, maka lahirlah KPK. Harapannya adalah kasus-kasus besar, big fish, itu menjadi fokus dan menjadi garapan utama dari KPK. Itu juga yang memberikan relevansinya kenapa anggaran penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK jauh lebih besar dibandingkan kepolisian dan kejaksaan. Karena ada pendekatan ekstra, kewenangannya pun juga ekstra. Bahkan bisa melakukan penyadapan yang di saat kepolisian dan kejaksaan tidak diberikan kewenangan untuk hal itu. Nah, tujuannya adalah tadi kasus-kasus besar yang menggerogoti APBN kita, korupsi-korupsi yang menggerogoti yang menyebabkan masyarakat jadi miskin dan termiskin. Kan itu menjadi fokusnya. Kita lihat ada beberapa PR sebenarnya. PR ya tadi sudah Rama sudah sebutkan. Ada kasus BLBI yang tidak sedikit korupsi yang lahir dari BLBI. Ada kasus Senturi, ada kasus Sumber Waras atau Pelindo yang 4,08 triliun atau kasus reklamasi dan seterusnya. Nah, itu harusnya menjadi garapan utama. Tapi bukan berarti juga KPK membiarkan ketika mereka punya data pengaduan dari masyarakat, data dan mengetahui ada korupsi yang ya dianggap receh tadi. Bagi saya itu pun juga harus disikapi. Tapi jangan sampai energi KPK yang penyidiknya yang terbatas, energi KPK yang penyidiknya yang terbatas itu lantas terkuras dengan kasus-kasus kecil itu. Baik ini. Baik, saya beralih ke Pak Yasin begitu ya, karena KPK dengan berbagai kewenangannya yang ekstra tadi itu, tentunya publik berharap ya, ada kasus-kasus besar yang selama ini mandek, KPK bisa menuntaskannya, begitu ya. Tetapi kalau kasus-kasus kecil, bukannya kasus kecil itu tidak harus diselesaikan, tetapi publik berharap lebih dijawab dulu nih kasus-kasus besar yang mandek sekian lama. Senturi tahun berapa itu kan ya. Nah ini seperti ini, bahkan di undang-undang Pak Yasin ada batasan ya, hanya di paling minimal 1M nilai korupsinya, seperti itu ya Pak Yasin? Ya, jadi perlu kita juga mengedukasi kepada masyarakat agar jangan memandang remeh hal-hal yang sedang ditangani oleh KPK. Tentunya saya mantan dari KPK, bukan harus 100% berpihak kepada KPK sepenuhnya, enggak. Tapi kalau kita lihat dari pasal 11, itu ada limitasi bahwa yang ditangani oleh KPK itu ya penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Kasus yang kecil-kecil itu karena melibatkan penyelenggara negara. Misalnya yang dianggap recehan tadi ya. Tapi kan akumulatif kalau kita biarkan itu.
sedangkan itu dilaporkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu apabila melaporkan kemudian direspon dengan katakanlah tindakan yang cepat seperti itu ada kepuasan tersendiri. Karena pemberantasan korupsi itu memang harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Ya, apalagi kasus besar lebih puas lagi ya Pak ya? Ya, kasus besar ya itu bukan berarti mandek. Jadi apabila yang sudah pada tahap penyidikan kan harus terus karena tidak ada SP3 di KPK itu. Jadi terus berlanjut dan bahkan ada yang disebut dengan pengembangan penyidikan. Jadi tidak hanya yang tersangka pada saat ini saja dikembangkan sesuai dengan bukti material yang dikumpulkan oleh KPK. Nah, jadi harapan kita yang besar juga tetap berjalan, terus kemudian yang kecil-kecil yang dilakukan oleh penegak hukum dan penyelenggara negara itu juga harus tetap berjalan. Kalau batasan 1 miliar itu apabila itu berkaitan dengan kerugian negara atas dasar ya, kerugian hasil negaranya minimal 1 M. Kerugian negara, tapi yang tidak kerugian negara suap menyuap itu masuk di pasal 5, pasal 6 sampai pasal 11 itu yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan bribery atau suap menyuap. Suap tanpa batas berarti Pak. Nah, kalau gratifikasi aja kita melihat pasal 12B itu mulainya 10 juta ke bawah dan 10 juta ke atas. Itu loh, 10 juta ke bawah itu harus dibuktikan oleh penuntut umum, 10 juta ke atas itu dibuktikan, artinya itu ada pembuktian terbalik, artinya yang menerima harus membuktikan bahwa yang diterima itu bukan suap. Baik. 10 juta itu undang-undangnya itu. Berarti minimalnya 10 juta begitu ya? Nah, 10 juta, yang ke bawah itu yang dituntut oleh penuntut umum itu di undang-undangnya menyatakan bahwa itu 10 juta ke bawah, ke bawahnya sampai berapa kan tidak kelihatan ini. Nggak ada batas minimal berapa toleransi gratifikasi yang boleh diterima oleh penyelenggara negara atau PNS itu kan belum ada. Baik, baik. Memang tidak ada salahnya ya semua. Tidak ada salahnya KPK karena undang-undangnya seperti itu. Tidak salah, tetapi mungkin ini Pak ekspektasi Arteria publik ini ya. Yang membuat kan Pak Arteria ini ya, nanti saya akan tentunya ke Pak Arteria Dahlan, tapi kita harus break dulu ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.